Kita punya 53 bendungan baru, 45 diantaranya sudah bisa mengairi lahan pertanian. Juga ada disiapkan, dianggarkan 12T untuk pembangunan dan perbaikan irigasi. Jadi sebelumnya ini udah ada bendungan dan lain-lain, tapi irigasinya rusak. Jadi tahun ini kita perbaiki semua. Lalu ada 145 regulasi yang dipangkas, regulasi yang tumpang tindih, yang menyulitkan, ini disederhanakan, terutama untuk pupuk. Karena sebelum-sebelumnya pasti kalau ketemu petani yang dikeluhkan pupuk mahal, pupuk tidak ada. Nah ini regulasinya sudah dipangkas. Dan juga membangun ekosistem hilirisasi pertanian dan kelautan yang berkeadilan, yang melibatkan petani, peternak, nelayan, petambak, dan UMKM. Karena kelihatannya ini tema dia sendiri, hilirisasi. Sekarang gue tanya deh, siapa yang ketika di debat ngomongin hilirisasi? Debat kemarin, dia doang. Pak Prabowo pun nggak pernah, mungkin jarang ngomongin hilirisasi. Catchphrase yang Gibran gunakan ketika kampanye masih diomongin sekarang. Lah terus dia lagi ngomongin kebutuhannya siapa? Karena ini bukan kebutuhannya Pak Prabowo. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. Kalau kita tidak hilirisasi, Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur. Kita selamanya akan menjadi negara UMR, upah murah. Selamanya. Kenapa dia bikin video ini? Memang Gibran ini, emang salahnya di mana ketika Wapres Gibran membuat video-video ya? Saya pikir tidak ada masalah untuk beberapa orang mengkritisi tentang video-video Gibran, misalnya Ferry Irwandi dan sebagainya. Tetapi pertanyaan-pertanyaannya Panji ini kan terlalu mengandung interest tertentu yang mungkin dia sendiri ingin mengatakan Gibran ini tugasnya apa sih? Loh, tugas Wapres kan memang membantu presiden kan. Panji dan Ferry Irwandi ini kan sebenarnya udah orang-orang yang bicara tentang orang-orang yang sekarang ya. Sudah terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Dunia sebelumnya itu sudah bergerak berbeda dengan dunia zaman sekarang gitu. Kalau bicara tentang AI, coding dan sebagainya, saya sih setuju ketika mata-mata pelajaran ini dimasukkan ke SD, SMP, SMA. Karena ini saya sendiri ya merasakan bahwasanya anak saya yang paling kecil itu senang games. Dan saya sebagai orang tua dan istri saya itu sangat support banget karena dunia dunia ke depan itu adalah dunia AI dan dunia coding gitu. Dan saya sampai hari ini sangat susah sekali mencari tempat kursus pelatihan buat anak-anak gitu. Nah, jika di SD SMP mereka sudah dikenalkan coding simple dan sederhana, dan tentu jangan memahaminya coding yang ribet itu belum nanti. Tapi kita melihat ya bagaimana anak-anak yang di luaran sana, dan beberapa juga ada anak Indonesia yang sudah ada anak kecil tuh yang keren banget, dia udah bisa bikin coding dan sebagainya. Saya pikir ini sudah menjadi hal yang biasa, bukan menjadi sesuatu yang luar biasa lagi. Dan pidato Gibran itu ingin mengatakan bahwasanya AI dan coding itu hal yang biasa mestinya di negara kita gitu. Bukan sesuatu yang wah dan luar biasa. Inilah pesan yang saya dapat dari pidato Gibran. Karena saat ini kita masih menganggap AI dan coding itu sesuatu yang luar biasa, susah, ribet gitu ya. Ngapain kita belajar coding? Karena saya yakin di Cina pun sudah mengalami namanya ekor busuk ya. Jadi beberapa tamatan-tamatan universitas bekerja tidak sesuai dengan konteksnya. Dan saya juga berpikir di seluruh negara, saya sangat yakin mahasiswa-mahasiswa output dari kampus itu pasti akan mengalami hal yang sama. Dia akan bekerja
bisa jadi bukan lagi sesuai dengan bidangnya. Ya. Dan dunia akan bergerak, lama-lama akan terjadi yang namanya disrupsi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja misalnya di perusahaan yang selama ini banyak orangnya mungkin bisa diefisiensikan, hanya bisa dilakukan oleh satu orang untuk berbagai macam pekerjaan. Kalau zaman dulu adalah robotik, kemudian sekarang ditambah dengan AI. Contohnya saja, misalkan dulu orang membutuhkan bagian administrasi keuangan, itu ada bagian pembukuan sendiri, ada jam keuangan sendiri, ada kasir sendiri. Sekarang satu orang aja bisa, karena sudah dimudahkan dengan teknologi, gitu loh. Jadi dulu orang, wah ini harus 3 orang 4 orang melakukannya. Sekarang satu orang aja bisa, karena teknologi yang berbicara. Nah besok orang membuat website selama ini kan masih diberikan kepada orang-orang yang ahli dalam pembuatan website. Jadi beberapa orang yang sudah diberikan ilmu pengetahuan tentang coding lewat AI, misalnya besok orang tinggal apa websitenya apa yang dilahirkan, template-nya mana, semuanya udah selesai semua, bikin langsung gitu. Jadi nggak perlu lagi orang ribet. Misalnya ada, kalau di dalam dunia teknologi ada back end, kemudian desain sendiri, apalagi front end dan sebagainya. Bisa jadi besok satu orang aja bisa mengerjakan semuanya, ya kan? Nah jadi saya pikir Panji dalam hal ini terlalu mengandung unsur yang dia mengkritisi boleh, tapi kritisi itu kayak dia merendahkan gitu ya. Buat apa sih kerjanya? Terus menurut Anda kerjaan Wapres apa? Membantu Presiden bagaimana? Apa yang dilakukan? Ketika Gibran ke lapangan, ketika ada musibah bagi-bagi susu, salah. Ketika berbicara tentang coding, salah. Jadi semuanya salah apa yang dilakukan oleh Gibran ini sama mereka ini. Jadi bagaimana, apa tidak bisa kita melihat dalam konteks hal yang positif ya? Hal yang positif dulu yang dilihat apa yang dilakukan oleh para punggawa ya, Pak Prabowo dan sebagainya. Nah kita tinggal lihat mengkritisi. Saya selalu mengkritisi. Misalnya contohnya nih, tentang persoalan MBG. Bagi saya, program MBG ini luar biasa dahsyatnya. Hanya saja memang mungkin polanya sampai saat sekarang ini belum ketemu gitu loh. Karena negara, ini kan saya kebetulan lagi garap proyek MBG pengadaan bahan dapurnya. Jadi beberapa hal yang saya lihat ya, contoh pembangunan gedung dapur. Pembangunan gedung dapur itu dilakukan oleh investor. Nah negara baru membayar per 10 hari kalau nggak salah. Ya kan? Nah sehingga mungkin terjadi perlambatan. Ya, jadi negara nggak ngeluarin uang dulu, uang itu dikeluarkan berbasis sewa. Nah misalnya 15.000 dikali 3.000 dikali 10 hari, misalnya 45 juta dikali 10 hari 450, itulah yang dibayarkan oleh negara per 10 hari. Nah akan tetapi investor atau yayasan yang mengajukan pembuatan dapur itu dia harus nalangin uang dulu untuk pembuatan gedung. Kalau nggak salah BQ-nya sampai 2 miliaran lebih untuk pembangunan sebuah dapur, kemudian biaya operasional dan sebagainya gitu. Jadi yang saya lihat, karena memang uangnya nggak langsung turun nih. Kalau dalam konteks infrastruktur proyek-proyek Jokowi kan uang turun ya, didanai oleh mungkin investor, kontraktor mendanai uang terus langsung cair per termin ya. Nah kalau ini kan terminnya lama, terminnya per 10 hari. Saya lihat payback periodnya, ROI-nya, return on investment-nya itu bisa sampai 2 tahun ya, bisa sampai 2 tahun untuk kembali modal bagi investor, tapi tahun berikutnya baru dapat untung. Nah jadi ini yang jadi kritikan saya terhadap MBG. Negara harusnya mendanai ini, tapi memang ketika mendanai ini kan langsung buka 3.000 didanai, kemudian lelang dan sebagainya gitu kan. Sehingga uang langsung berputar di masyarakat. Nah, kenapa MBG ini lambat perputarannya? Karena nunggu investor yang mau mendanai pembuatan dapurnya.